Ronaldo sebut Bellingham bakal jadi pemain terbaik. Cristiano Ronaldo mengatakan bintang muda Real Madrid yakni Jude Bellingham bakal bisa jadi pemain terbaik, seperti Lamine Yamal, dan ia berada di klub yang tepat untuk meraih prestasi tersebut. Bellingham menjalani musim keduanya di Madrid, musim perdananya di Santiago Bernabeu berhasil ia lalui dengan penuh prestasi. Bellingham langsung tampil tajam, ia mengemas 23 gol dan 13 assist dari 42 penampilan di semua ajang kompetisi. Bellingham juga langsung meraih 3 gelar juara bersama Madrid, ia memenangkan gelar Supercopa de España, La Liga, dan Liga Champions. Jude Bellingham kemudian juga berhasil memenangkan gelar UEFA Super Cup. Selain itu, pemain asal Inggris ini mendapat penghargaan individual. Bellingham dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga musim lalu. Menurut Cristiano Ronaldo, Bellingham bisa meraih penghargaan yang lebih besar. Menurutnya Bellingham juga bisa jadi salah satu pemain terbaik di dunia di masa depan seperti Lamine Yamal, sebab ia punya potensi yang sama besarnya seperti bintang muda Barcelona itu. Saya pikir ia akan menjadi salah satu pemain terbaik generasi baru ini. Sama, bakat hebat, potensi besar, ujarnya pada Rio Ferdinand di kanal YouTube-nya. Menjadi pemain terbaik tentu saja tidak mudah, khususnya jika ingin meraih penghargaan macam Ballon d'Or. Jude Bellingham harus bisa meraih prestasi di level negara dan level klub. Untungnya, Cristiano Ronaldo mengatakan Bellingham ada di klub yang tepat karena Real Madrid diperkuat banyak pemain top dan bisa membantunya meraih banyak gelar juara. Anda pergi ke klub yang lingkungannya bersih, bagus, dan Anda tumbuh seperti yang lain, seperti Camavinga, Rodrigo, seperti Vinicius, saya pikir ia berada di tim yang akan membantunya menjadi pemain top, seru Ronaldo. Diabaikan Liverpool, Real Madrid bakal angkut Martin Zubimendi. Ada kabar baru seputar masa depan Martin Zubimendi, juara bertahan La Liga. Real Madrid dikabarkan berminat untuk merekrut sang gelandang di tahun 2025. Zubimendi belakangan ini dikabarkan tidak bahagia di Real Sociedad, ini disebabkan performa La Real di musim ini jeblok dan mereka berada di dekat zona degradasi. Zubimendi dikabarkan tidak tahan dengan situasi ini dan berminat untuk pindah klub, ia berencana untuk pindah ke Inggris dan bergabung dengan Liverpool. Namun The Reds baru-baru ini mengonfirmasi bahwa mereka sudah tidak berminat pada gelandang timnas Spanyol tersebut. Namun Zubimendi tidak perlu khawatir, karena Real Madrid berminat untuk menggunakan jasanya. Carlo Ancelotti dan para pelatih Real Madrid terkesan dengan kemampuan sang gelandang. Mereka menilai bahwa Zubimendi punya karakteristik yang berbeda dari gelandang-gelandang El Real saat ini. Alhasil mereka ingin memboyongnya di tahun 2025 nanti agar lini tengah Madrid semakin solid. Real Madrid harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk bisa mendatangkan Zubimendi ke Bernabeu. Sang gelandang dilaporkan bakal dibanderol di kisaran 50 juta euro oleh pihak Sociedad. Real Madrid siap rekrut Xabi Alonso dari Bayer Leverkusen, calon penerus Carlo Ancelotti di Los Blancos 2026. Real Madrid sedang mempersiapkan Xabi Alonso sebagai calon dan pengganti Carlo Ancelotti di Los Blancos 2026, menurut media Jerman. Xabi Alonso selaku pelatih Bayer Leverkusen terus menjadi berita utama, dan diburu klub-klub besar seperti Liverpool, Bayern Munich, dan terakhir Real Madrid. Meskipun rekor tak terkalahkan Xabi Alonso di Liga Domestik berakhir saat melawan RB Leipzig sebelum jeda internasional, Bayer Leverkusen sekali lagi menikmati awal musim yang sangat baik. Bayer Leverkusen bangkit dari kekecewaan mereka di Leipzig dengan kemenangan meyakinkan atas Hoffenheim dan Feyenoord dalam beberapa hari terakhir. Xabi Alonso sang dalang, tentu saja, terus menjadi pelatih yang sangat diminati setelah membawa klub meraih gelar Bundesliga pertama mereka musim lalu. Pada musim semi, pemain berusia 42 tahun itu menolak tawaran dari mantan klubnya Liverpool dan Bayern Munich untuk tetap bertahan di Leverkusen. Namun, komitmennya kepada klub itu hanya untuk musim ini. Ahli taktik Basque itu masih terikat kontrak hingga 2026, tetapi harapannya Xabi Alonso akan hengkang pada 2025. Setidaknya itulah menurut Bill, yang menegaskan bahwa Direktur Leverkusen Simon Rolfes bekerja keras untuk mempersiapkan klub untuk perubahan radikal tahun depan. Beberapa pemain bintang diperkirakan akan meninggalkan Bayer Leverkusen tahun depan seperti Jeremy Frimpong dan Jonathan Tah, yang telah berusaha keras untuk pindah selama 2 bursa transfer musim panas. Permata Leverkusen, Florian Wirtz, juga akan memiliki pelamar seperti halnya pemain seperti Victor Boniface, Piero Hincapi dan Edmond Tapsoba.
Media Jerman itu menegaskan bahwa Rolfes memiliki skuad lengkap berisi pemain pengganti. Carlo Ancelotti secara mengejutkan memperpanjang kontraknya hingga 2026 tahun lalu, tetapi diperkirakan ia tidak akan menyelesaikan kontraknya. Federico Valverde pilihan yang tepat sebagai pengganti Toni Kroos di Real Madrid. Carlo Ancelotti memuji kualitas yang dimiliki Federico Valverde dan yakin kalau dia bisa menggantikan Toni Kroos meski dalam peran yang berbeda. Banyak keraguan yang muncul tentang bagaimana permainan Real Madrid ketika Toni Kroos mengumumkan bahwa dia akan pensiun musim panas ini. Tidak adanya legenda Jerman tersebut di lini tengah Los Blancos tampak asing, dan lubang yang dia tinggalkan terlihat jelas pada laga kompetitif pertama Madrid musim ini ketika menghadapi Atalanta di Piala Super UEFA. Los Merengues seperti tidak memiliki penghubung antar lini, hal yang juga disorot pada laga pembuka mereka di La Liga ketika ditahan imbang Mallorca. Tetapi, Carlo Ancelotti menegaskan bahwa Federico Valverde bisa menjadi pengganti Kroos. Menurutnya, pemain internasional Uruguay itu masih bisa berkembang lebih jauh lagi. Dia masih terus berkembang, ia menunjukkan karakter yang jauh lebih baik dan kini dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar di dalam tim. Ia pemain yang tak tergantikan berkat kualitas, kekuatan dan kecepatannya, kami beruntung memilikinya. Ketika Kroos meninggalkan klub, saya pikir dia memilih pemain yang tepat untuk menggantikannya, ucap Don Carlo dikutip dari situs resmi klub. Valverde berperan penting saat Los Blancos meraih 3 poin pertama mereka di Santiago Bernabeu musim ini dengan menghajar Real Valladolid 3-0. Sang gelandang turut menyumbang gol untuk membuka kemenangan timnya lewat tendangan bebas. Dia juga dinobatkan sebagai Man of the Match usai peluit panjang dibunyikan. Ancaman dari Ancelotti usai debut Mbappe di kandang Real Madrid. Real Madrid berhasil mengamankan 3 poin saat menjamu Real Valladolid dalam pekan kedua Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025. Mentas di Estadio Santiago Bernabeu, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, mereka menggilas tim tamu dengan skor 3-0. 3 gol dari Fede Valverde, Brahim Diaz, dan Endrick memberikan kemenangan perdana buat Los Blancos pada Liga Domestik musim sekarang. Momen ini juga menandai debut laga kandang Kylian Mbappe bersama Madrid. Terkait kemenangan Madrid atas Valladolid, Ancelotti mengaku senang. Akan tetapi, dia tak segan menyingkirkan siapapun pemainnya yang gampang menyerah. Pemain yang lelah harus angkat tangan, tutur Ancelotti seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Namun, hal tersebut tak pernah terjadi dalam 40 tahun karir saya. Saya mengatakan ini di sini karena saya telah berbicara kepada mereka, ucap pria asal Italia itu. Soal Mbappe, dirinya baru mencetak 1 gol setelah melewati 3 partai bareng Madrid. Kemudian Mbappe mandul di 2 pertandingan Liga Spanyol melawan Mallorca dan Valladolid. Mbappe menjadi rekrutan terbesar Madrid pada musim panas 2024. Ex-pilar AC Monaco itu datang ke raksasa ibu kota Spanyol dengan status bebas transfer usai mengakhiri kontrak bersama Paris Saint-Germain. Sebanyak 80.000 fans datang guna menyaksikan seremoni presentasi Mbappe di Estadio Santiago Bernabeu. Kedatangan Mbappe ke Madrid sekaligus menyudahi sebuah drama panjang. Sudah sekitar 7 tahun sang bomber menjadi target buruan Los Blancos. Peluang terbesar Mbappe untuk gabung Madrid sempat terbuka pada musim panas 2022. Namun, dia malah memperpanjang durasi kerja dengan PSG. Memang dasar jodoh tak kemana, 2 tahun berselang, Mbappe dan Madrid bersatu. Situasi panas Trent Alexander-Arnold, Liverpool bisa jadi korban terbaru Real Madrid. Liverpool memang berhasil mengamankan kemenangan saat menjalani laga kandang di pekan kedua Liga Inggris lalu saat menghadapi Brentford, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Namun ada hal yang membuat Liverpool patut was-was saat meraih kemenangan berharga tersebut. Pada laga itu, pelatih Arne Slot memutuskan untuk mengganti Trent Alexander-Arnold dengan Conor Bradley di menit ke-72. Rupanya hal tersebut tak berkenan di benak Trent Alexander-Arnold. Ia sepertinya cukup kecewa lantaran tak bisa memainkan laga hingga usai. Bek kanan timnas Inggris ini terlihat tak begitu ceria saat merayakan kemenangan Liverpool. Ketidakpuasan yang timbul dari sang pemain membuat situasi Liverpool serba tak jelas. Bisa saja Trent Alexander-Arnold menjadi tak betah di Anfield dan memutuskan hengkang. Pasalnya kontrak Trent Alexander-Arnold di Liverpool akan berakhir Juni tahun 2025 mendatang.
Andai tak segera memperpanjang kontrak, ia bebas bernegosiasi dengan tim manapun pada bursa transfer Januari tahun 2025 nanti. Kekhawatiran The Reds barangkali tertuju kepada Real Madrid. Bisa saja raksasa Spanyol itu tiba-tiba masuk ke meja perundingan dengan pihak Arnold. Real Madrid bisa mendatangkan Trent Alexander-Arnold secara gratis dengan memanfaatkan situasi kontrak kerja yang ada saat ini. Liverpool barangkali bisa menengok ke PSG untuk merasakan perihnya El Real mengambil pemain bintang mereka secara gratis.